Hi students, this week we still study about expressing past time, mengungkapkan aktivitas di masa lampau. Last week we studied about the simple past tense using to be. Now, for this week we study the simple past tense using at. Jadi minggu ini kita belajar menggunakan simple past tense tapi menggunakan akhiran ed ini dibaca at gitu. Mari kita bandingkan penggunaan simple present untuk mengungkapkan aktivitas rutin dengan simple past untuk mengungkapkan aktivitas yang terjadi di masa lampau. I walk to school every day. Nah, kalau simple past-nya I walked to school yesterday. Jadi kalau kamu menemukan verb plus it, the sentence is the simple past tense. Jadi kalimatnya kalau ada kata kerja ditambah akhiran ed berarti kemudian ada kata yesterday lagi berarti itu simple past, aktivitas di masa lampau ya. Ada example, Anne walks to school every day. Anne walked to school every day. Ketika kita menggunakan simple present pada beberapa minggu yang lalu, kalau dia subjeknya adalah orang ketiga tunggal, Anne di sini dia perempuan, maka kata kerjanya ditambah akhiran s. But in the simple past, all of the subject use verb plus ed gitu ya. Kalau simple past semua kata kerja di sini ditambah ed. Mau subjeknya apapun berupa kata ganti apapun subjeknya, semuanya verb plus akhiran at ini ya. Jadi I walked, you walked, she walked, semuanya. Tidak ada pengecualian seperti simple present. Nah, let's see the past time words-nya. Kita lihat bentuk kata yang menunjukkan waktu, keterangan waktu, menunjukkan lampau ya, waktu lampau. We have yesterday, last dengan ago. Kalau diterjemahkan kemarin artinya yesterday, kalau last juga kemarin. Nah, ago itu biasanya diartikan yang lalu. Nah, semuanya menyampaikan tentang masa lampau. Nah, kita lihat. Yesterday is used with morning, afternoon, evening. Jadi katanya sini, kata yesterday ini digunakan dengan morning, afternoon, evening. Jadi karena dipakai yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Ini ada kan? Bob was here yesterday. Jadi bisa Bob was here yesterday morning. Bob berada di sini pagi kemarin. Atau Bob berada di sini kemarin. Boleh juga Bob was here yesterday afternoon. Bob berada di sini siang kemarin. Jadi yesterday dipakai sebelum kata morning, afternoon, and evening. Next, last is used with night, with long periods of time, week, month, year, with season, spring, summer, etc. And with days of week. Jadi kalau last penggunaannya lebih banyak digunakan untuk kata night. Jadi Sue was here last night. Jadi si Sue berada di sini tadi malam artinya last night. Jadi kalau ada kata night pasti pakai last. Kemudian with long periods of time untuk waktu yang agak panjang, minggu, bulan, tahun. Jadi misalnya di sini ada last week, last month, last year. Jadi ada minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin gitu ya. Selain itu, last is used with season katanya. Last juga digunakan untuk nama-nama musim. Seperti musim di Eropa, we have 4 seasons. Jadi ada last spring, last summer, last fall, last winter. Artinya musim dingin yang lalu, musim panas yang lalu, musim gugur yang lalu, misalnya musim semi yang lalu. Jadi selain itu, with days of week, last juga dipakai untuk nama-nama hari. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday. Artinya kalau last Monday, Senin kemarin. Ya, seperti itu. Senin yang lalu, bisa juga artinya gitu.
Nah, yang ago means in the past. Ago itu berarti yang lalu, artinya it follows specific lengths of time. Dia mengikuti waktu spesifik. Jadi ada waktu yang spesifik. Contohnya 2 minutes ago. Ada waktu, jelas waktunya 2 menit. Kalau bilang 2 minutes ago berarti 2 menit yang lalu. 5 years ago, 5 tahun yang lalu. Nah ini, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. 3 days ago, 3 hari yang lalu. 6 months ago, 6 bulan yang lalu. Jadi ada waktu yang spesifik, misalnya berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa tahun, baru diikuti oleh ago. Seperti itu untuk time. Nah sekarang kita lihat pronunciation of at. Jadi penambahan akhiran ed dalam kata kerja yang mengungkapkan aktivitas masa lampau itu, kalau diucapkan itu ada 3 bunyi gitu ya. Bunyi et, bunyi et, dengan bunyi et. Jadi bunyi tah ini, bunyi deh dengan bunyi et. Nah kita lihat final et, katanya has 3 pronunciation. Jadi akhiran ed ini punya 3 bunyi. Kayak bunyi teh di ujung, kemudian bunyi deh di ujung, atau bunyi et. Nah, ada aturannya. Yang mana yang berbunyi teh, yang mana berbunyi deh, atau berbunyi et. Nah, kita lihat. Ini berdasarkan akhiran dari kata kerjanya. Kalau kata kerjanya, kata kerja dasar ya, verb 1, itu voiceless. Voiceless itu kita ngucapkannya, kita pegang throat, tenggorokan kita. Kalau kita namanya voiceless, itu artinya nggak bergetar gitu loh. Jadi kalau kita ngucapinnya, tenggorokan kita ini nggak bergetar. Tapi kalau voiced, agak bergetar, agak berat gitu. Nah, yang voiceless, ini nanti di ujungnya ketika kita menambahkan akhiran ed, maka dia akan berbunyi teh, kayak bunyi teh gitu ya. Jadi kita contohkan, jadi kalau help, kalau kita pegang leher kita, tenggorokan, kalau kita sebutkan help, biasa aja, nggak bergetar kan. Nah, ketika ditambahkan akhiran ed, maka dia akan berbunyi helped, helped. Kemudian kata tertawa, laughed, laugh, laugh. Nah, ketika ditambah akhiran ed, maka akan berbunyi laughed. Kemudian kata guess, menebak ya. Ketika ditambah akhiran ed menjadi guessed. Ya. Kalau kata kerjanya berakhir, kata kerja berakhiran ini voiceless, bunyi voiceless bunyinya, maka diucapkan bunyi teh, helped, loved, guessed, seperti itu. Jadi bukan helped, loved, guessed, bukan seperti itu menyebutkannya. Nah, kalau yang voiced, final ed katanya is pronounced the if the simple form of the verbs end in a voiced sound, as in be. Kalau voiced sound itu agak bergetar berat gitu ujungnya. Contohnya ketika kita mengucapkan kata rub, live, zim, seperti itu. Nah, ketika dia ditambah akhiran ed, maka akan berbunyi rubbed, lived, zimmed, seperti itu. Jadi agak berat sedikit bunyinya. Kalau yang pertama bunyi teh ringan, yang ini bunyi deh, rubbed, lived, zimmed, seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir final at is pronounced at, dibunyikan. At gitu. If a verb ends in a letter D or T as in C. Jadi kalau yang bunyi at ini, kalau kata kerjanya berakhiran deh
berakhiran D atau T. Need contohnya. Jadi dibaca needed. Kalau ditambah akhiran ed jadi needed. Want, wanted. Bukan want, bukan need. Enggak seperti itu, tapi need menjadi needed. Want, wanted. Ada kata melukis painted. Seperti itu dan seterusnya. Itu soal bunyi, cara mengucapkan. Kadang-kadang bunyi teh dengan deh nih kurang lebih gitu ya. Tapi agak berat sedikit yang voice. Nah, sekarang cara penulisan lagi ya. Untuk cara penulisan, ini beberapa aturan, ada 6 aturan. Dan dia berpatokan pada akhiran kata kerjanya. Aturan yang pertama, kalau kata kerjanya itu, 2 huruf terakhirnya itu berakhiran konsonan plus E gitu ya. Konsonan ini contohnya smile, erase. Itu kan akhirannya konsonan lalu diikuti oleh huruf E. Nah, L, E, S, E pada kata erase. Jadi, cara nulisnya langsung tambahkan D aja. Jadi, bukan tambahkan E, D, tapi langsung tambahkan D. Jadi, smile menjadi smiled. Erase menjadi erased. Jadi, tambahkan D langsung, bukan double. Jadi, kalau misalnya tambah ED jadi double, smiled gitu. Enggak seperti itu ya. Nah, aturan yang kedua, one vowel, one consonant. Nah, yang ini 1 huruf vokal, 1 huruf konsonan di huruf terakhirnya itu. Contohnya stop, rub. Nah, kalau yang seperti ini, caranya doublekan di konsonan and then add ed. Doublekan dulu konsonannya, baru tambahkan akhiran ed. Jadi stop menjadi stopped. Rub menjadi rubbed. Didoublekan dulu P dengan B-nya. P dengan B-nya double dulu baru tambah akhiran ed. Aturan yang ketiga, 2 vowels and 1 consonant. Yang ini akhiran hurufnya 2 huruf vokal, 1 huruf konsonan. Contohnya rain kan AI-nya ini vokal, N-nya konsonan. Need, EE-nya ini vokal dua-duanya, D-nya konsonan. Caranya seperti apa? Tambahkan akhiran ed tanpa didoublekan. Langsung saja, jadi rain menjadi rained. Kemudian need menjadi needed. Aturan yang keempat, 2 consonants. Bagaimana kalau akhir hurufnya dua-duanya konsonan? Contohnya count, help. Kan NT dengan LP-nya ini sama-sama konsonan. Nah, caranya langsung tambahkan akhiran ed tanpa didoublekan. Jadi count menjadi counted, help menjadi helped, seperti itu. Aturan kelima, bagaimana kalau konsonannya konsonan plus akhiran Y. Akhiran Y tapi sebelum huruf Y itu huruf konsonan. Contohnya study, carry, D kan konsonan, R-nya konsonan. Nah, setelah huruf konsonan itu huruf Y. Itu caranya change Y to I and add. Caranya ganti huruf Y-nya jadi I baru tambah akhiran ed. Makanya study menjadi studied, carry menjadi carried. Nggak ada Y-nya lagi karena Y diganti I baru tambah akhiran ed. Nah, yang berikutnya aturan yang keenam. Vowel ini juga berakhiran Y, tapi sebelum huruf Y ini huruf vokal. Bagaimana caranya? Kalau yang ini langsung tambahkan ed gitu. Jadi played. Jangan dirubah dulu, jangan dirubah huruf Y-nya jadi I. Nanti terlalu banyak huruf vokal, susah mengucapkannya. Jadi aturannya kalau vokal plus Y langsung play, enjoy, langsung seperti itu. Tapi ini
kita lanjutkan lagi. Yang pertama tadi, the simple past with the final at gitu ya. Simple past tense-nya menggunakan akhiran at atau dengan d. Nah, dalam simple past juga ada yang namanya kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Namanya juga tidak beraturan, berarti ketika kita menggunakan membuat kalimat simple past, tentunya tidak bisa menggunakan atau dengan menambahkan akhiran ed. Nah, some verbs do not have at forms katanya. Beberapa kata kerja tidak memiliki akhiran ed. The past forms is irregular. Bentuk past yang seperti itu, bentuk lampau yang seperti itu namanya irregular, tidak teratur. Namanya juga tidak teratur. Jadi perubahan dari bentuk present ke bentuk past itu ya suka-suka yang punya bahasa mau merubahnya seperti apa. Contohnya presentnya come, bentuk pastnya jadi came. Do menjadi did, eat menjadi ate, get, got, go, went, have, had, put, see, saw, sit, sat, sleep, slept, stand, stood, write, wrote. Nah, perubahannya unpredictable gitu ya, nggak bisa dikira-kira. Nah, hal-hal yang seperti ini, perubahan seperti ini memang kita harus sering-sering gunakan supaya ingat, semacam dihafal gitu ya. Contohnya, I come to class every day. Yang presentnya penggunaan come. Kalau dia pastnya jadi I came to class yesterday. Seperti di awal tadi yang berubah verb dengan bentuk waktu. I do my homework every day menjadi I did my homework yesterday. And eats breakfast every morning. And ate breakfast yesterday morning. Nah, untuk yang irregular verbs ini, kalau dia sudah memakai yang ini, mau subjeknya apapun tetap ini. Ya, jadi kalau subjeknya orang ketiga ya tetap at, nggak ditambah apapun. Nah, kita lanjutkan the simple past untuk yes no question. Bagaimana kalau membuat kalimat tanya yang jawabannya yes atau no. Dia memiliki pola did diikuti oleh subjek and then followed by main verb. Nah, ini jadi kalau membuat kalimat yang jawabannya ya atau tidak untuk the simple past, baik yang pakai akhiran ed maupun yang nggak pakai akhiran ed sama pakai did subjek kata kerja dasar. Ingat kata kerjanya kembali ke kata kerja dasar, present verb. Did Mary walk to school? Kalau diterjemahkan, apakah Mary berjalan ke sekolah? Kalau jawabannya yes, she did. Jawaban pendek, yes. C-nya diambil dari Mary, digantikan C kan, did-nya diambil dari pertanyaan ini pertamanya, ini depannya ya. Kalau no, no, she did not. Artinya kalau yes, she did tuh yes, she walked to school. Kalau maksudnya yang no, berarti she didn't walk to school. Dia tidak berjalan ke sekolah. Another example, did you come to class? Apakah kamu datang ke sekolah? Kalau apakah kamu berarti jawabannya nanti saya. Yes, I did. Ya, kalau bilang yes, I did berarti I came to class. Saya datang gitu loh. Kalau bilang no, I didn't atau no, I did not. Itu maksudnya berarti I didn't come to class. Kalau bilang no berarti I didn't come to class. Aku nggak datang. Gitu loh. Nah, yang terakhir ini the simple past-nya bentuk negatif. Itu tadi kalimat tanya dengan jawaban yes atau no. Nah, sekarang bagaimana kalau buat kalimat negatif? Kalimat yang bilang no, menyangkal ya.
Nanti polanya subjek, kemudian pakai did, ditambah not, kemudian diikuti oleh kata kerja dasar, kata kerja utama. Perlu Ibu kasih tahu untuk kalimat tanya dengan kalimat negatif, mereka nanti kembali ke kata kerja dasar. Jadi tidak ada penambahan ed, tidak ada yang ini tadi tidak ada untuk yang irregular, tidak ada perubahan seperti ini, tidak dipakai untuk kalimat tanya atau negatif. Ya, kenapa? Karena ada penggunaannya sudah pakai did. Did di sini menunjukkan bentuk lampau. Jadi kalau dia kalimat negatif, I did not walk to school yesterday. You did not walk to school yesterday. Tom did not eat lunch yesterday. They did not come to class yesterday. Jadi saya tidak berjalan ke sekolah. Seperti itu. Tidak berjalan ke sekolah. Tidak makan siang kemarin. Tidak datang ke kelas kemarin. Artinya tidak kan negatif. Nah, polanya ini subjek, semua kata ganti diikuti oleh did not, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk present, bentuk dasar. Nah, jadi kalau kamu buat I did not walk to school yesterday, sering siswa saya buat kalimat seperti itu, I did not walk to school yesterday. Karena kan kata kerjanya kalau bentuk lampau kan tambah akhiran ed. Jadi saya buatlah I did not walk to school yesterday. Padahal kalau dia sudah pakai did not, tidak perlu menggunakan bentuk lampau lagi karena did not ini sudah lampau. Jadi yang benar adalah Tom did not at lunch yesterday. Yang benarnya berarti I did not walk to school yesterday. Tanpa akhiran ed. Ya, ini. Setelah did not kembali ke kata kerja dasar. Seperti itu. Nah, contoh lain. I didn't walk to school yesterday. I didn't eat lunch yesterday. Nah, untuk bentuk negatifnya, did not itu bisa disingkat menjadi didn't. Seperti itu. Nah, ini ada exception-nya. Did is not used when the main verb is be. Nah, kata did di sini hanya digunakan jika ada kata kerja di sini. Jadi kalau kalimatnya menggunakan to be, artinya to be-nya itu sebagai pengganti kata kerja, pelajaran minggu kemarin. Jadi nggak boleh pakai did. Kalau sudah ada to be, ingat, kalau sudah ada to be, was dengan were kemarin, dilarang menggunakan kata did. Did hanya dipakai jika ada kata kerjanya, gitu ya. Oke, kita lihat tugasnya exercise 20.1 karena ini minggu terakhir kita belajar di semester 2. Karena tanggal 14 kita sudah ulangan, jadi tugasnya agak banyak. Tugas yang pertama, exercise 20.1. Ini perintahnya lengkapi kalimat-kalimat berikut di kalimatnya. Gunakan kata kerja yang tersedia. Ini ada warna merah, sudah Ibu sediakan. Kemudian gunakan simple present atau simple past. Kalian gunakan simple present atau simple past. Contoh, I a movie on television last night. Saya titik-titik TV tadi malam. Jadi kata kerja yang dipakai adalah nonton. Sekarang kita lihat bentuk waktunya ada last night. Kalau last night bentuk lampau. Kalau bentuk lampau, pada kata kerja watch-nya ditambah apa ini? Ditambah akhiran ed. Kenapa tambah akhiran ed? Karena dia tidak masuk dalam kategori kata irregular verb. Kata watch itu tidak masuk dalam kategori kata kerja tidak teratur. Nah, yang ini I usually TV in the evening because I want to improve my English. Saya biasanya titik TV pada malam hari. Nah, kalau yang ini aktivitas rutin biasanya. Kalau aktivitas rutin berarti menggunakan simple present. Kalau simple present perlu nggak ditambah akhiran ed? Nggak perlu. Jadi untuk yang ini hanya watch jawabannya ya.
Oke, itu contohnya. Nah, sekarang kamu akan buat hal yang sama. To school every morning. Nanti diperhatikan bentuk waktunya. Nah, yang ini to school yesterday morning. Yang ini every morning. Mengungkapkan kebiasaan. Berarti nanti simple present. Kalau yesterday morning, pagi kemarin berarti past. Ikutilah aturan bentuk lampau. Nah, kata kerja yang dipakai adalah walk. Nah, sekarang tugas yang kedua, ini kamu hanya melengkapi kalimat yang ada ini 4, 5, sampai 9 ini dengan kata yesterday, last, ago, yesterday, last, atau ago. I dream about you, night. Kalau night pakai yesterday, last, apa ago? Pakai last ya, jadi jawabannya adalah last. Two students were absent, Friday. Kalau nama hari pakai apa? Juga pakai last. I'm in class now, but I was in a home 10 minutes. Ada durasi waktu yang spesifik, berarti pakai ago. Jadi, kerjakan hal yang sama untuk nomor 4 sampai 9. Nah, sekarang tugas 20.3. Ini kamu menambahkan akhiran ed di kata-kata ini. Kalau count menjadi apa? Tambah akhiran ed menjadi counted. Kalau rain tambah akhiran ed menjadi rain. Aturannya ada di pelajaran atau LKS di atas ya. Kalau study menjadi study, ubah y menjadi i, tambah akhiran d. Nah, sekarang 20 exercise 20.4. Ubahlah kalimat berikut dalam bentuk lampau. Nah, di sini ini bentuk present, ada kata gets, ada everyday. Oke. Nah, ini pasti kamu ubah yang bercetak tebal. Jadi, menjadi Tom. Gets ini tidak teratur, menjadi got. Some mailnya tetap. Everyday itu menjadi yesterday. Kalau ini, they go downtown every day. Day-nya tetap. Kata kerja yang berubah, go menjadi when. Ada di tabel di atas. Downtown itu ke kota. Tetap. Everyday-nya menjadi yesterday. Jadi yang diubah nanti di sini adalah bentuk yang diubah waktunya ya. Ada have, everyday-nya diubah, nanti sleep diubah, every night diubah, write diubah, every week-nya diubah, eat dengan every morning, sits dengan everyday-nya nanti diubah ke bentuk lampau. Nah, yang terakhir kalian membuat kalimat negatif. Ada dibuat di sini walk to school. Bagaimana membuat kalimat negatif? Tambahkan subjek sendiri. Ingat, subjeknya buat sendiri. Bisa kata I. Kata kerjanya sudah ada. Jadi tinggal kalau negatif tambahkan did not. Baru diikuti oleh kata kerja dasarnya sudah ada walk to school. Seperti itu. Jadi kamu khusus di sini nanti tambahkan subjek. Nah, sekarang yang contoh kedua ada eat breakfast. Saya pakai subjeknya dia. Si menyatakan negatif did not. Diikuti oleh kata kerja dasar. Kata kerja dasarnya eat breakfast. Jadi tugas kamu untuk exercise 20.5 ini hanya menambahkan subjek. Subjeknya terserah. Subjeknya bisa yang I, bisa you, bisa we, they, dan seterusnya. Kemudian kata yang menyatakan negatif did not. Setelah itu diikuti oleh kata kerjanya ini. Ada watch, go, do, study, visit. Seperti itu. Saya kira gampang ya untuk exercise 20.5. Itu aja tugas hari ini. Silahkan dipelajari LKS-nya meskipun agak banyak. Kemudian dikerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Goodbye, my students.